Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Renoval Saputra. Di sini saya sebagai founder dari UI Universe. Jadi UI Universe ini tuh sebuah bisnis yang bergerak di industri teknologi atau di user interface atau desain virtual, desain visual secara virtual, kayak ketika kalian membuka sebuah website atau aplikasi Facebook itu kan pasti ada tombol-tombol dan lain-lain. Nah, di perusahaan di UI Universe itu kita akan membuat desain-desain itu. Nah, jika ingin berminat untuk menghubungi kami bisa email kami via email yaitu uiuniverse23@gmail.com. Nah, di UI Universe ini tuh kita memiliki tagline Pixel with Purpose, yang artinya di setiap garis-garis kecil atau hal-hal kecil dari setiap pixel yang kita buat itu memiliki tujuan dan bermakna. Selanjutnya itu di sini ada bagian beberapa masalah. Jadi kita tuh menemukan masalah bahwa si klien ini membuat desain aplikasi rumah makan yang memiliki desain sederhana namun juga interaktif. Nah, si klien ini juga sebelumnya pernah buat desain di desainer lain, namun merasa masih kurang memenuhi visi dan misi yang diinginkan oleh si klien karena kurangnya komunikasi dan transparansi gitu. Nah, jadi karena si klien ini membutuhkan user interface yang interaktif dan mudah digunakan bagi segala usia, jadi kita memiliki beberapa solusi, yaitu pertama, kami menawarkan transparansi dan komunikatif. Jadi setiap pembuatan dari desain-desain kita itu akan selalu berkomunikasi secara aktif sepanjang proyek ini berjalan dengan klien kita. Nah, penelitian klien yang lebih mendalam ini berarti kan bahwa kita tuh akan mencari tahu dulu nih detail-detail kecil apa yang klien kita inginkan. Seperti tadi bahwasanya klien itu ingin aplikasinya itu mudah digunakan segala usia. Jadi kita nggak bisa bikin UI interface-nya itu atau user interface itu dengan rumit. Jadi kita harus membuat semudah mungkin agar semuanya tuh bisa menggunakan dengan baik dan efektif, tentunya juga efisien. Selanjutnya fokus pada pengalaman pengguna. Nah, di sini tuh yang dimaksud fokus pada pengalaman pengguna ini kita akan mencari tahu bagaimana sih kesan kita tuh kesan desain kita ketika dipakai. Jadi nanti tuh ada tahap yang namanya uji coba. Jadi kita melakukan uji coba, terus si klien ini akan memberikan feedback ke kita. Jadinya pengalamannya gimana, enak nggak make UI yang kita buat kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk ukuran pasar yang kami jangkau itu ada di UMKM atau usaha ya kecil atau menengah. Selanjutnya juga ada layanan kesehatan dan juga startup. Startup ini bisa banyak ya, karena hampir semua di era digitalisasi ini kita sangat membutuhkan yang namanya desain visual seperti itu. Nah, selanjutnya persaingan yang kami temukan itu ada mulai dari freelance atau dari mahasiswa-mahasiswa kita sendiri atau kayak mahasiswa dengan freelancer, terus juga ada agensi lokal. Nah, agensi lokal ini kayak biasanya ada yang udah buat kayak di tim internal mereka gitu, di sebuah perusahaan, terus tim internalnya udah punya seorang desainer seperti itu. Nah, keunggulan dari kami ini kita juga akan menawarkan dukungan berkelanjutan. Jadi dukungan berkelanjutan ini setelah kita membuat user interface dan klien menyetujuinya, maka kita akan memberikan sebuah penawaran, bukan penawaran sih, kita akan selalu akan tetap berhubungan dengan klien jika misalnya ada yang merasa kurang atau juga ada yang merasa tidak bagus atau ada bug dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada proses yang iteratif dan kolaboratif. Jadi ya kita tuh menganggap klien ini bukan kayak ya udah klien ngasih ke kita tuh
kayak gini maunya apa dan ini apa tuh enggak. Jadi kami sepanjang proses project ini berjalan itu kami selalu memberikan atau kami selalu melakukan komunikasi yang intensif kepada klien kami. Nah, selanjutnya itu fokus pada usability dan accessibility. Jadi karena target klien itu adalah penggunaan yang mudah, jadi supaya kita tuh bisa gimana sih desain kita supaya bisa menjadi desain yang mudah dan efisien bagi semua targetnya si klien. Jadi target atau pelanggan-pelanggannya si klien gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh produk. Nah, di sini yang sudah kami buat ini ada kita menggunakan tools yaitu namanya Figma, dan ini desain-desain yang kami buat, dan kebetulan klien meminta aplikasi. Jadi di sini ada login bagi si pembeli atau nanti pelanggannya si klien kami. Terus juga ini adalah tampilan menu makan. Terus juga ini kurang lebih ada detail transaksi. Terus juga ini bisa cash, bisa virtual. Kemudian ada metode pembayarannya juga, dan ini tampilan menunggu atau konfirmasi pembayaran. Nah, jika sudah terkonfirmasi maka akan seperti tampilannya seperti ini. Nah, ini juga ada detail transaksi juga, ada dua. Jika ingin menggunakan cash dan juga di sini menggunakan virtual. Nah, di sini klien juga meminta kami untuk membuatkan kasir, desain kasir. Nah, ini tuh untuk fitur login bagi kasir. Nanti akunnya bisa dibuatkan. Nah, di sini tuh ada menu barnya di sini, bisa logout juga. Terus ini adalah tampilan pesanan si kasir ini. Jadi kasir itu tugasnya nanti akan memberikan konfirmasi apakah dia sudah bayar atau belum. Nah, setelah itu ini juga ada menu. Jadi si kasir ini juga bisa mengubah stok dari makanan-makanannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ada admin. Admin ini khususnya itu yang punya rumah makan tersebut. Dan ini fitur loginnya sama. Nah, di sini kita memiliki dashboard untuk admin. Itu bisa ada jadi si admin ini atau yang punya ini bisa menambahkan semisal menu makan atau bisa melihat pesanannya tuh udah berapa yang terjual gitu di setiap bulannya, di setiap minggunya. Dan ini menu-menunya juga ini tuh bisa dirubah menunya. Misalnya yang tadinya si klien ini mau jualan ayam goreng, itu bisa misalnya nggak jadi jualan ayam goreng, jadi bisa dihapus menunya. Jadi si klien ini bisa menambahkan menu dan juga menghapusnya seperti itu. Dan ini adalah riwayat penjualan. Kami menampilkan riwayat penjualan dan tentunya visualisasinya seperti itu. Nah, balik lagi. Selanjutnya daya tarik yang kami berikan itu kami memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan dan keinginan spesifik dari setiap klien kita, dan melibatkan klien itu secara secara terus menerus sepanjang project ini masih berjalan seperti itu. Nah, jadi di sini ada model bisnis yang kami punya. Jadi model bisnis kami itu di sini pertama mitranya itu ada bisa desainer tim, terus juga ada penyedia stok model desain. Terus juga aktivitas yang kami lakukan itu ada pembuatan desain user interface atau sebuah tampilan visual. Nah, sumber daya yang kami gunakan itu tentunya ada laptop dan juga software desain. Nah, nilai yang ditawarkan itu ada kemampuan desain multiplatform, terus juga desainnya yang unik dan interaktif, terus juga kita juga punya penelitian khusus terhadap si klien dan juga dukungan-dukungan berkelanjutan lainnya. Nah, hubungan pelanggan itu berkomunikasi secara langsung sepanjang pembuatan desain, layanan tidak lanjut, pembaruan project, dan pembuatan dengan waktu yang lumayan cepat. Saluran distribusi kami itu bisa atau kami itu menyebarkan atau kami itu melakukan pengiklanan itu melalui platform media sosial, terus juga portofolio online dan juga komunitas desain. Selanjutnya itu
segmentasi pelanggan kami yang kami incar itu rata-rata di usaha kecil dan menengah, bisa layanan kesehatan dan juga startup. Nah, struktur biaya itu biasanya tuh ada biaya lisensi software, perangkat keras, terus juga rekan kerja, terus juga pendapatannya itu biasanya berbasis dari project dan penjualan template dan aset seperti itu. Nah, jadi ini detail detail project tahunan ya. Jadi kurang lebih hasil proyek tahunan itu tuh di 1 tahun itu kita uh, prediksinya kita bisa mengerjakan 5 proyek kecil, 2 proyek menengah, dan 1 proyek besar. Dan ini masing-masing harganya dan totalnya sekitar 127.500.000. Nah, biaya yang kita keluarkan itu dari perangkat lunak dan alat desain, terus juga pemasaran, internet dan komunikasi, administrasi, dan gaji tentunya buat tim UI Universe, terus juga pengeluaran yang tak terduga lainnya, dan totalnya itu ada di 90 juta. Nah, jadi laba bersihnya itu karena hasil kita lebih besar, jadi kita mendapatkan keuntungan di setiap tahunnya itu sekitar 37 juta. Nah, selanjutnya untuk investor ini sejauh ini kami belum memiliki banyak investor. Jadi untuk ini usaha kami ini masih didanai oleh dana pribadi saya dan juga bantuan dari keluarga jika memang diperlukan. Jadi penggunaan dana ini kami alokasikan pertama untuk investasi perangkat lunak, karena kami sangat membutuhkan perangkat lunak yang bisa membantu agar desain kami itu bisa lebih cepat, terus juga lebih baik hasilnya, dan kami juga penggunaan dananya itu yang kedua pengembangan sumber daya manusia. Jadi tim kami itu nggak cuma stuck diem aja, jadi kami juga membuat atau mengalokasikan dana kami untuk belajar supaya bisa lebih mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan lain-lainnya. Terus juga penggunaan dana yang terakhir itu untuk pemasaran dan promosi. Nah, siapa saja yang terlibat? Jadi ada 2 orang yang terlibat secara aktif. Jadi yang pertama itu saya sendiri, yaitu Chandra Renawal Saputra. Tugas saya itu memimpin proses desain dari konsep hingga produk akhir. Nah, saya itu juga berkolaborasi dengan klien untuk memahami kebutuhan dan visi mereka. Jadi orang yang pertama kali orang yang pertama kali terlibat terhadap klien itu saya. Nah, jadi yang kedua itu ada rekan saya, yaitu Ibka Anharfaca. Itu dia tuh mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknis dari proyeknya, terus juga bekerja sama dengan tim desain untuk memastikan tampilan dan fungsionalitas dari aplikasi yang harusnya tuh aplikasinya jadi sesuai dengan keinginan klien. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata juga. Terima kasih sudah mendengar video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.